Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Rahma. Hari ini kita akan belajar statistika tentang ukuran pemusatan data. Kira-kira adik-adik sudah siap belum nih untuk belajar statistika? Di sini kakak akan memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran dari video ini. Jadi video ini bertujuan agar adik-adik dapat menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari modus, median, dan juga rata-rata dari suatu kumpulan data. Tujuan yang kedua dari video pembelajaran ini adalah agar adik-adik juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang terdiri dari modus, median, dan juga rata-rata. Sudah siap ya untuk belajar ukuran pemusatan data? Ayo kita lihat apa itu ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Bertujuan untuk menunjukkan pusat suatu data dan biasanya datanya itu sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar atau sebaliknya. Jadi di sini ukuran pemusatan data sendiri terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah modus, yang kedua itu ada median, dan juga yang ketiga ada rata-rata. Kita lihat dulu yuk ukuran pemusatan data yang dilihat dari sudut pandang modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Di sini kakak ada contoh. Diketahui kumpulan nilai ujian peserta didik sebagai berikut. Ini ada nilainya ya. Nilainya terdiri dari 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 7, dan juga 7. Pertanyaannya adalah tentukan nilai modusnya. Di sini untuk menyelesaikan soal tersebut dapat kita daftarkan atau kita sajikan data tersebut ke dalam bentuk penyajian data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk menyelesaikannya, kakak akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel dan juga ke dalam bentuk diagram batang. Di sini kalau kita lihat, modus itu tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Oleh sebab itu, pada tabel dan juga diagram batang dapat kita lihat frekuensinya yang paling sering muncul. Sehingga modusnya adalah 7, sebanyak 3 kali munculnya. Kalau dari diagram batang tuh kita bisa lihatnya bahwa yang pohonnya atau yang batangnya paling tinggi di antara batang-batang yang lain. Jadi maknanya adalah 7 ini merupakan nilai yang mewakili kumpulan data tersebut yang dilihat dari sudut pandang atau ditelisik dari modusnya gitu ya. Jadi 7 adalah pusat datanya dilihat dari modus. Selanjutnya nih, supaya adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan soal lainnya tentang modus. Di sini ada soal seperti berikut ya. Tentukan modus dari data nilai ulangan matematika peserta didik kelas 8 SMP Kasih Bunda. Kakak punya data nilai ulangan matematika peserta didik dengan nilai yang paling rendah adalah 6 dan yang paling tinggi adalah 10. Nilai 6 itu didapatkan oleh 5 orang peserta didik atau dengan kata lain frekuensinya ada 5. Nilai 7 frekuensinya ada 9, nilai 8 frekuensinya ada 6, nilai 9 frekuensinya ada 3, dan nilai 10 frekuensinya ada 2. Jadi jumlah seluruh data dari nilai ulangan matematika peserta didik tersebut adalah 25. Di sini akan kakak sajikan tabel nilai ulangan matematika peserta didik ke dalam bentuk diagram batang seperti gambar berikut. Sehingga kalau kita lihat modusnya atau pusat datanya atau nilai yang mewakili data tersebut yang dilihat dari modus adalah, kita lihat yang batangnya paling tinggi atau yang frekuensinya paling banyak yaitu 7.
7 merupakan nilai yang mewakili kumpulan data tersebut. Nah, sampai sini kira-kira adik-adik sudah paham belum mengenai modus? Kalau belum paham, ayo kita lihat soal berikutnya. Di sini kakak punya diagram garis. Kita lihat ya diagram garisnya. Data tersebut menunjukkan data penerimaan peserta didik baru di SMP Cinta Bunda dengan jumlah peserta didik yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Oke, di sini ada pertanyaannya nih. Modus dari data di samping adalah kira-kira berapa sih modusnya kalau kita lihat dari diagram garis tersebut? Untuk mencari modusnya pada diagram garis tersebut adalah kita cari yang puncak garisnya tertinggi. Sehingga modusnya adalah pada tahun 2018 dengan banyaknya peserta didik yang diterima adalah 450 peserta didik. Sehingga jawabannya adalah 2018 yang menjadi pusat data, yaitu modusnya dari penerimaan peserta didik baru di SMP Cinta Bunda dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jadi, dari contoh-contoh tersebut, apakah adik-adik sudah memahami tentang modus? Semoga saja sudah paham ya tentang modus. Kalau belum paham, boleh nih ditanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang lainnya. Apa itu? Ayo kita lihat berikut ini. Ukuran pemusatan data lainnya adalah median. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada suatu kumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi ada beberapa clue-nya ya. Yang pertama, median itu berada di tengah-tengah dan datanya itu harus sudah diurutkan ya adik-adik. Diurutkan dari nilai yang paling kecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Diurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, jadi di sini kakak punya tips untuk mencari letak dari median. Misalnya diketahui data yang sudah diurutkan sebanyak N. Maka letak atau posisi mediannya adalah data ke setengah dikali N plus 1, di mana N adalah banyak data yang sudah diurutkan dari suatu kumpulan data yang diberikan. Contohnya nih, tentukan median dari 5, 7, 6, 6, 8, 7, 8. Untuk mencari mediannya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita lihat ya. Nilai yang paling kecil dari data tersebut adalah 5, kemudian ada 6-nya sebanyak 2, kemudian ada 7 sebanyak 2 dan juga ada 8 sebanyak 2. Sehingga N data atau jumlah datanya adalah 7. Kemudian kita cari letak mediannya. Letak mediannya itu adalah data ke setengah dikali N plus 1. Sehingga letak mediannya itu adalah data ke setengah dikali 7 ditambah 1, yaitu data ke setengah kali 8, data keempat. Data keempat itu adalah 5 sebagai data pertama, 6 sebagai data kedua, 6 lagi sebagai data ketiga, dan 7 sebagai data keempat. Sehingga median dari kumpulan data tersebut adalah 7. Sampai sini, kira-kira adik-adik sudah paham belum nih tentang median? Kalau belum, kita let's go untuk melihat soal lainnya tentang median. Contoh lainnya nih, jadi kakak punya data tinggi badan peserta didik sebagai berikut ya. Data tersebut belum diurutkan nih, masih sangat acak. Maka untuk mencari median dari tinggi badan peserta didik, yang dapat kita lakukan adalah kita urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar.
Dari data tersebut, yang pertama yang paling kecil adalah nilai 150 sebanyak 2 orang ternyata. Kemudian nilai 153 sebanyak 1 orang. Kemudian nilai 155 sebanyak 2 orang. Kemudian nilai 158 sebanyak 1 orang. Kemudian nilai 160 sebanyak 1 orang. Kemudian nilai 163 sebanyak 1 orang, nilai 165 1 orang, dan yang terakhir adalah 167 sebanyak 1 orang. Ini datanya sudah tersusun dari data terkecil ke nilai terbesar. Yang kita lakukan kedua adalah kita mencari letak mediannya. Letak mediannya adalah data ke setengah dikali n plus 1. Karena datanya ada 10, maka data ke setengah dikali 10 ditambah 1. Data ke 11 dikali setengah, yaitu data ke 5,5. Kak, gimana mencari data ke 5,5? Data ke 5,5 merupakan data yang didapatkan dari data ke-5 ditambah data ke-6. Kemudian kita bagi 2. Sehingga nilai mediannya adalah 155 ditambah 158 dibagi 2, yaitu 313 dibagi 2, sehingga nilai median dari ukuran tinggi badan peserta didik dari kumpulan data tersebut adalah 156,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa 156,5 merupakan pusat dari tinggi badan peserta didik yang kita lihat dari sisi mediannya, atau 156,5 merupakan nilai tengah dari tinggi badan peserta didik. Sampai sini kira-kira adik-adik sudah paham belum tentang median? Kalau masih belum paham nih, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi untuk soal selanjutnya, kakak punya soal seperti berikut. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika peserta didik kelas 8 SMP Kasih Bunda berikut ya. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika peserta didik. Nilai 6 sebanyak 5 orang, nilai 7 didapatkan oleh 9 orang, nilai 8 didapatkan oleh 6 orang, nilai 9 didapatkan oleh 3 orang, dan nilai 10 didapatkan oleh 2 orang. Dengan jumlah peserta didik adalah 25 orang. Di sini kakak sajikan ke dalam bentuk diagram garis nilai ulangan matematika peserta didik. Maka untuk mencari mediannya atau posisi atau letak mediannya kita gunakan rumus sebelumnya ya. Mediannya itu terletak di data ke setengah dikali n plus 1 dengan n adalah 25. Sehingga data ke setengah dikali 26 adalah data ke-13. Data ke-13 kalau kita lihat dari tabel dan juga diagram garis terletak di 7. Frekuensi yang ke-13 nih maksudnya ada di 7. Kalau kita lihat dari diagram garisnya, ternyata median itu adalah frekuensinya yang membagi 2, bukan nilai yang dibagi 2. Artinya seperti ini. Nilai yang di tengah-tengah itu antara 6 dan 10 itu adalah 8. Tetapi mediannya itu bukan 8, melainkan 7. Artinya frekuensinya yang dibagi 2 oleh median, bukan nilainya. Sehingga dari 6 ke 7 itu ada 12 data, dan dari 7 ke 10 itu juga ada 12 data, karena mediannya terletak di data ke 13 gitu ya. Jadi frekuensinya yang dibagi 2 oleh median. Dengan kata lain, nilai 7 merupakan nilai tengah atau pusat suatu data yang dilihat dari sudut pandang median. Kira-kira adik-adik sudah paham belum tentang median? Kalau seandainya adik-adik belum paham tentang median, maka di sini kakak punya tips
langkah-langkah mencari median. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya juga boleh ya, dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kemudian kita tentukan letak mediannya, posisi mediannya nih kira-kira ada di mana. Ini rumus untuk mencari letak median. Data ke setengah dikali N plus 1 dengan N adalah banyaknya data. Yang terakhir, setelah kita tahu posisinya, kita tentukan nilai mediannya. Pasti adik-adik sudah paham kan? Bagaimana cara mencari median kalau sudah diberikan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Misalnya nih, diketahui data yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka rata-rata atau mean dinyatakan dengan X bar. Dibacanya X bar ya, X garis dibacanya X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn dibagi N, atau sigma Xi dibagi N, di mana N adalah banyaknya data. Kita lihat dulu ya contohnya. Nilai ujian matematika dari 5 orang peserta didik adalah 6, 7, 8, 8, 9. Maka rata-ratanya dapat kita cari seperti ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi N. N-nya ada 5 ya. X1-nya adalah 6, X2-nya 7, X3-nya 8, X4-nya 8, dan X5-nya 9 dibagi dengan 5. Kita jumlahkan ya, X1 sampai dengan X5 jumlahnya adalah 38. Kemudian 38 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 7,6. Jadi di sini 7,6 mewakili sekumpulan data yang terdiri dari 5 orang peserta didik. Jadi 7,6 dapat dikatakan sebagai pusat atau bilangan yang mewakili sekumpulan data tersebut. Dan dihitung dengan cara mencari rata-rata. Jadi 7,6 merupakan rata-ratanya ya. Supaya adik-adik sekalian lebih mengerti tentang rata-rata atau mean, di sini ada cara lain untuk menghitung rata-rata dalam bentuk tabel. Sini kakak ada contohnya. Contohnya sebagai berikut. Rata-rata dari nilai ulangan matematika peserta didik kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah, ini kita lihat dulu ya, tabel data nilai ulangan matematika peserta didik. Nilai 6 didapatkan oleh 5 orang peserta didik, nilai 7 didapatkan oleh 9 orang peserta didik, nilai 8 didapatkan oleh 6 orang peserta didik, nilai 9 didapatkan oleh 3 orang peserta didik, dan nilai 10 didapatkan oleh 2 orang peserta didik. Sehingga jumlah peserta didik yang mengikuti ulangan adalah 25 orang. Maka untuk mencari rata-ratanya dapat kita daftar sebagai berikut. 6-nya kita data ada 5, kemudian 7-nya ada 9, kita tuliskan juga. Kemudian 8-nya ada 6, kita tuliskan juga. 9-nya ada 3, dan 10-nya ada 2. Maka nih kalau kita lihat tuh X1-nya itu adalah 6, X2-nya 6, X3-nya 6, X4-nya 6, X5-nya 6, X6-nya 7, dan seterusnya sampai dengan X25 yaitu 10. Sehingga untuk mencari X-bar-nya dapat kita daftarkan semua, kita jumlahkan dari X1 sampai dengan X25, kita bagi dengan 25. Didapatlah X-bar atau rata-ratanya adalah 188 per 25, yaitu 7,52. Dapat dikatakan bahwa 7,52 merupakan nilai yang mewakili data nilai ulangan matematika peserta didik. Kak, ini datanya cuma 25 tapi pengerjaannya sangat panjang sekali karena X1 harus ditambahkan sampai dengan X25. Apakah ada cara lain, Kak, untuk menyelesaikan soal seperti ini?
Ada. Kita lihat yuk bagaimana cara mengerjakannya dalam bentuk tabel. Jadi di sini kakak punya tabel. Cara lainnya nih, ada nilainya, kemudian ada frekuensinya, kemudian kita tambahkan lagi satu kolom, yaitu kita kalikan antara nilai atau X-nya dengan frekuensi. Seperti ini ya. Maka kita kalikan nih, XI dikali FI. XI-nya itu 6 dikali FI-nya itu 6. Artinya kita kalikan 6 dikali 5 yaitu 30. Dan juga selanjutnya 7 dikali 9 yaitu 63. 8 dikali 6 yaitu 48. 9 dikali 3 yaitu 27. 10 dikali 2 adalah 20. Kemudian kita jumlahkan sigma nilai dikali frekuensi atau sigma XI dikali FI. Itu adalah 188. Sehingga X bar-nya dapat kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma dari atau jumlah dari XI dikali FI dibagi sigma dari FI atau frekuensinya kita jumlahkan semua. Maka nilai X bar-nya adalah 188 dibagi 25. Nilainya adalah 7,52. Nah, menurut adik-adik, apakah cara yang pertama dengan kita daftar atau dengan cara menggunakan tabel ini yang lebih mudah? Itu tentukan oleh adik-adik sendiri ya. Cara mana yang lebih mudah untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan data tersebut. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa 7,52 itu merupakan nilai yang mewakili nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda. Sampai sini adik-adik kira-kira sudah mengerti belum tentang rata-rata? Kakak harap sudah mengerti ya. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran tentang rata-rata yang namanya rata-rata gabungan. Jadi, mencari rata-rata gabungan dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data dari semua kategori. Minimal nih, kategori yang dapat digunakan untuk rata-rata gabungan adalah 2 kategori dan bahkan lebih. Minimalnya 2 kategori ya teman-teman sekalian. Misalkan, diketahui beberapa rata-rata yaitu X bar 1, X bar 2, dan seterusnya, dengan masing-masing jumlah data N1, N2, dan seterusnya. Maka rata-rata gabungan dinyatakan dengan X bar gabungan atau dibaca rata-rata gabungan, yaitu X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2, dan seterusnya dibagi dengan N1 ditambah N2, tergantung dengan kategori yang diberikan soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal berikut ini. Contoh soal rata-rata gabungan. Di sini ada soal rata-rata tinggi 14 siswa kelas 8 SMP Cinta Bunda adalah 165 cm dan rata-rata tinggi 18 siswi kelas 8 SMP Cinta Bunda adalah 155 cm. Hitunglah rata-rata tinggi siswa dan siswi kelas 8 SMP Cinta Bunda. Untuk menjawab soal ini, marilah kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah N siswa yaitu 14, kemudian rata-ratanya atau X bar siswanya adalah 165, kemudian N siswinya adalah 18, dan rata-rata siswinya adalah 155. Kemudian N gabungannya adalah N siswa ditambah N siswi, yaitu 14 ditambah 18 sama dengan 32. Yang ditanya adalah X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan didapatkan dari X bar siswa dikali N siswa ditambah X bar siswi dikali N siswi dibagi N gabungan, yaitu N siswa ditambah N siswi. Jadi kita substitusikan aja ya nilainya ke dalam. 165 dikali 14 ditambah 155 dikali 18 dibagi 32. Kemudian didapatkan X bar gabungan sama dengan 5100 dibagi 32. X bar gabungannya adalah 159,375. Jadi ini adalah X bar gabungannya. Kemudian nih, ini soal rata-rata gabungan yang lainnya.
Rata-rata nilai ujian matematika dari 32 siswa dan siswi kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah 8,5. Jika rata-rata nilai ujian matematika 14 siswa dari kelas tersebut adalah 8,25, maka rata-rata nilai ujian matematika siswinya nih berapa? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Diketahui N gabungannya adalah 32, kemudian rata-rata gabungannya atau X bar gabungannya adalah 8,5. Kemudian N siswanya adalah 14 dan rata-rata siswanya, rata-rata nilai ulangan siswanya adalah 8,25. Yang ditanya adalah X bar siswinya berapa. Dari informasi ini kita dapatkan bahwa N siswinya adalah 32 dikurang 14 yaitu 18. Untuk mencari X bar siswi dapat kita gunakan rumus X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Kita substitusikan ya teman-teman nilainya, yaitu 8,5 sama dengan 8,25 dikali dengan 14 ditambah X bar siswi dikali dengan 18 dibagi 32. Kedua ruas kita kalikan dengan 32, didapatkan 8,5 dikali 32 sama dengan 115,5 ditambah 18 X bar siswi. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 115,5. Didapatkan hasilnya adalah 156,5. Kemudian kedua ruas lagi kita bagi dengan 18 sehingga X bar siswi yaitu 8,69. Jadi begitu ya teman-teman sekalian cara mencari X bar siswinya. Semoga teman-teman sudah mengerti. Kita lihat variasi soal rata-rata yang sering muncul. Di sini rata-rata nilai ujian matematika dari 32 peserta didik kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah 8,5. Seorang peserta didik mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ujian matematika di kelas 8 menjadi 8,52. Nilai ujian matematika peserta didik yang mengikuti ujian susulan adalah, nah ini untuk menyelesaikannya kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui adalah N awalnya adalah 32, kemudian dengan rata-rata awal yaitu 8,5. Kemudian N-nya 1, N tambahan 1, kemudian dengan rata-rata akhir yaitu 8,52 dan N akhirnya adalah 33. Didapatkan dari nilai N awal ditambah 1 ya, seperti itu. Yang ditanya adalah X 33. Nah, untuk mencari X 33-nya dapat kita gunakan rumus sebagai berikut ya. X bar akhir sama dengan sigma X I dibagi N akhir. N akhirnya itu 33 ya. Dapatkan X bar akhir sama dengan X bar awal dikali N awal ditambah dengan X 33 dibagi N akhir. Kemudian dapat rumusnya seperti ini ya, 8,52 sama dengan 8,5 dikali 32 ditambah X 33 dibagi dengan 33. Kedua ruas kita kalikan dengan 33, dapatkan 8,52 dikali 33 sama dengan 8,5 dikali 32 yaitu 272 ditambah X 33. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 272 yaitu 281,16 dikurang 272 sama dengan X33. Dan X33-nya didapatkan nilai 9,16. Sehingga diketahui bahwa nilai peserta didik yang mengikuti ujian susulan adalah 9,16. Sampai sini, Kakak harap adik-adik sekalian mengerti tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari modus, median, dan juga rata-rata atau min. Jika adik-adik ingin bertanya, silakan tanyakan melalui sosial media atau boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Jangan sungkan-sungkan. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang ukuran sebaran data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!